Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengklik video ini. Kesempatan ini saya ingin membahas tulisan yang seringkali muncul di media sosial, baik di Facebook, Instagram maupun story WhatsApp. Biasanya kalau orang meninggal, saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, teman sahabat kita yang meninggal, seringkali muncul tulisan di status Facebook yang berbunyi, "Jadilah pendoa buat kami. Selamat jalan sahabatku, jadilah pendoa buat kami. Selamat jalan Bapak, jadilah pendoa buat kami. Selamat jalan Ibu, jadilah pendoa buat kami. Selamat jalan kawanku, jadilah pendoa buat kami." Nah, ini tulisan atau status ini seringkali dimuat oleh orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen, bahkan orang-orang yang sudah melayani Tuhan, setiap hari baca Alkitab, setiap minggu bawa Alkitab ke gereja, bahkan jadikan Alkitab ketika ada di tempat tidur, meletakkan Alkitab di samping kepala mereka. Tetapi terkadang setiap status atau setiap tulisan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa iman Kristen, landasan kita adalah Alkitab. Dan segala sesuatu yang kita bahas seharusnya berdasarkan apa yang Alkitab katakan kepada kita. Nah, kesempatan ini kita mau bahas tentang tulisan, "Jadilah pendoa buat kami yang masih hidup di bumi ini." Pertanyaan saya adalah, siapa yang mengajarkan tulisan ini kepada kita? Atau siapa yang mengajarkan tulisan ini kepada Anda yang seringkali memuat status seperti ini? Kalau kita telusuri Alkitab, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sudah mati bisa mendoakan orang yang hidup. Orang yang sudah mati bisa berdoa bagi kita yang masih hidup. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, kesempatan ini kita mau membahas tentang tulisan ini, yaitu jadilah pendoa buat kami yang masih hidup di dunia ini. Nah, untuk meminta dukungan doa dari hamba Tuhan, dari pendeta, atau orang tua rohani, pembimbing rohani, untuk meminta dukungan doa kepada mereka itu bisa. Karena kita sebagai manusia itu kan harus saling mendoakan, saling menasihati, saling merangkul. Nah, ketika kita mau meminta dukungan doa dari pendeta atau dari hamba Tuhan, itu sangat bisa saja. Dan itu memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang memang saling membutuhkan. Tetapi kalau ketika minta dukungan doa kepada orang yang sudah mati, itu adalah sesuatu yang sangat sesat, yang tidak sesuai dengan Alkitab ajarkan kepada kita. Di kesempatan ini saya ingin menunjukkan beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sudah mati itu tidak mungkin bisa mendoakan kita. Bahkan orang yang sudah mati itu tidak mungkin bisa bersyukur lagi kepada Tuhan, mau berdoa buat orang-orang yang masih hidup, buat keluarga yang masih hidup di dunia ini. Orang mati tidak mungkin berdoa lagi kepada orang yang masih ada, bahkan kita yang masih hidup. Nah, sangat penting sekali dalam kehidupan kita bahwa ketika kita masih hidup, masih kuat, masih diberikan napas ini, seharusnya itu kita saling mendoakan. Seharusnya kita saling merangkul, saling menasihati. Tetapi terkadang kenyataannya dalam hidup ini, saudara benci saudara, saudara iri, kakak iri kepada adik, adik iri kepada kakak, bahkan orang tua iri kepada anak, bahkan keluarga yang lain iri kepada keluarga yang lain. Dan pada saat ketika kematian itu datang, barulah kita menyesal. Selamat jalan Bapak, selamat jalan kakak, selamat jalan adik. Maafkan kami selama ini. Jadilah pendoa buat kami yang masih ada di dunia ini. Penyesalan selalu datang dari belakang. Orang sudah meninggal, baru kita datang menangis. Orang bilang air mata munafik. Kita menangis tetapi dalam hati kita benci. Oleh sebab itu kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Kita mau harus saling mendoakan, saling merangkul, dan saling menasihati. Jangan izinkan rasa benci ada dalam hidup kita. Jangan pernah kita membenci siapapun ada di dalam kehidupan kita.
Mungkin orang lain datang dan menyakiti hati kita, mengecewakan kita. Tetapi kita harus belajar untuk saling mengampuni, saling mendoakan. Dan sekali lagi, jangan izinkan ada rasa benci tumbuh di dalam hidup kita. Benci kepada siapapun. Selama kita masih diberikan napas, masih diberikan hidup ini, mari kita mau saling merangkul dan saling mendoakan. Dan jangan sungkan-sungkan kita minta dukungan orang-orang di sekitar kita kalau memang kita membutuhkan dukungan doa. Tetapi yang tidak sesuai dengan Alkitab ajarkan adalah ketika kita meminta dukungan doa dari orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal. Kesempatan ini saya mau ingin tunjukkan beberapa ayat yang kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita, sehingga dalam praktek hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang tiap minggu bawa Alkitab, kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, mari kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Nah, tulisan ini ditulis oleh Daud. Ini merupakan tulisan dari Daud karena di dalam kehidupan pergumulan, Daud sebagai seorang raja tidak pernah terlepas dari pergumulan, masalah dan persoalan yang dialami. Dan ini merupakan narasi, tulisan yang disampaikan oleh Daud bahwa orang mati tidak mungkin bisa bersyukur, apalagi mendoakan kita yang masih hidup. Siapakah Daud? Daud adalah seorang raja yang sangat luar biasa dari latar belakang yang tidak dipandang oleh manusia. Tetapi Tuhan memilih dan menjadikan dia sebagai seorang raja. Tentunya sebagai seorang raja, tidak semua orang menyukai. Banyak pergumulan, banyak gesekan yang terjadi. Dan ini merupakan pergumulan Daud. Karena Tuhan melepaskan Daud dari setiap rencana-rencana iblis. Karena Tuhan menolong Daud dari setiap rencana-rencana orang yang mau ingin membunuh Daud. Maka Daud berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6, yang berkata, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi Daud sangat bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Maka hidup yang Tuhan berikan kepada Daud, Daud mau belajar untuk mengucap syukur. Daud mau belajar untuk bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa ketika orang sudah mati, tidak mungkin dia bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita yang masih ada, kita yang masih hidup ini, marilah kita mau belajar untuk saling mendoakan, saling merangkul. Jangan memusuhi satu sama yang lain. Dan di dalam kehidupan kita, tulisan-tulisan yang berkata bahwa jadilah pendoa buat kami, itu merupakan tulisan yang sangat keliru. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa selagi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita yang masih hidup ini, kita mau saling mendoakan. Karena ketika orang sudah mati, tidak mungkin kita mau minta dukungan dari orang yang sudah mati. Kalau hari ini, pendeta saudara, gembala saudara, kakak rohani saudara masih sehat, masih kuat, jangan sungkan-sungkan datang kepada mereka. Minta dukungan doa, kakak tolong doakan saya, bapak pendeta tolong doakan saya. Jangan pernah sungkan-sungkan. Jangan sampai orang sudah mati, baru saudara berkata, jadilah pendoa buat kami. Saya pikir itu hal yang sangat keliru, hal yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jadi itu ayat yang pertama yang ditulis oleh Raja Daud, bahwa orang mati tidak mungkin bisa bersyukur, apalagi mendoakan orang yang masih hidup. Hanya orang yang masih hidup yang bisa bersyukur. Dan pesan pentingnya adalah, kalau hari ini Anda masih hidup dan Anda tidak pernah bersyukur, apa bedanya dengan orang yang mati? Orang mati tidak bisa bersyukur. Maka kita yang masih hidup ini seharusnya kita mau bersyukur dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan izinkan rasa benci menguasai hidup kita. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, mari kita buka di dalam Yesaya. Yesaya 38 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup
dialah yang mengucap syukur kepadamu. Nah, ini merupakan ucapan syukur dari Hizkia, di mana ketika Hizkia jatuh sakit, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menambahkan usia kepada Hizkia. Ketika Hizkia ada di dalam ambang kematian, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memperpanjang umurnya. Dan di dalam ayatnya yang ke-18 dan 19 ini, Hizkia bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan Hizkia. Dengan jelas bahwa Hizkia menyadari ketika Tuhan sudah memberikan umur panjang, napas, kesehatan, kekuatan, Hizkia mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Hizkia juga menyadari bahwa ketika seseorang sudah mati, ketika seseorang sudah meninggal, tidak mungkin orang itu bersyukur kepada Tuhan, tidak mungkin orang itu berdoa kepada Tuhan. Nah, dua ayat ini kiranya menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Yang pertama di dalam Mazmur pasal 6 ayatnya yang ke-6 tadi, dan yang kedua di dalam Yesaya 38 ayat 18 dan 19 ini kiranya menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Selagi Tuhan masih memberikan napas hidup, kesempatan bagi kita, kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan selagi Tuhan izinkan orang-orang yang kita kasihi, mungkin pendeta kita, gembala kita, kakak rohani kita, mari datang kepada mereka. Bapak pendeta tolong doakan saya, kakak tolong doakan saya. Jangan merasa sungkan atau merasa malu, merasa iri hati dengan kakak rohani kita atau adik rohani kita dipakai Tuhan secara luar biasa, kita mulai iri hati, kita mulai dengki. Atau orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di hidup kita mungkin mengecewakan kita, kita mulai iri, benci, dengki. Tetapi ketika orang itu sudah meninggal, baru kita muat di status Facebook, selamat jalan kakak, jadilah pendoa buat kami yang masih hidup di dunia ini. Saya pikir pernyataan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dua ayat ini kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Orang mati tidak mungkin mendoakan kita. Orang mati tidak mungkin bersyukur atas berkat Tuhan. Hanya orang hidup yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang hidup yang bisa saling mendoakan. Melalui pesan ini, mari, waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita mau saling merangkul dan saling mendoakan. Dimanapun Tuhan bawa kita berada, jangan pernah kita merasa iri atau dengki kepada siapapun. Hidup ini kita mau pakai secara maksimal untuk melayani Tuhan. Kiranya pembahasan ini menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dengan pembahasan singkat ini, jangan lupa like, komentar, dan juga share. Bagikan kepada teman-teman yang lain. Bagikan di media sosial Bapak Ibu, Saudara-saudari, sehingga pesan ini menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Salam.